Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bapak pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mari kita baca basmalah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai diantaranya kompetensi dasar 1.6 sampai 4.6. Bisa kalian perhatikan dari masing-masing kompetensi dasar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi dari 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, kemudian sampai terakhir yaitu 4.6.2 yang menyajikan cerita atau kisah tentang seorang yang sukses karena berperilaku jujur dan adil di depan kelas. Nantinya harapannya kalian bisa menjadi orang-orang yang jujur, yang adil di tengah-tengah masyarakat. Baik anak-anak sekalian, pada dasarnya setiap orang ingin diperlakukan jujur dan adil dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Karena itu, tentu kejujuran dan keadilan akan membawa kebahagiaan dalam diri setiap orang. Kalau setiap orang berlaku jujur dan adil, maka rasa damai tentram akan terwujud di antara sesama. Akan tetapi terkadang kita lupa kepada diri kita sendiri. Kita sering menuntut orang lain berperilaku jujur dan adil kepada kita, namun kita lupa kita tidak jujur dan adil kepada orang lain. Maka hal tersebut tidak akan terwujud. Ketika kita jujur kepada orang, ya orang akan jujur kepada kita. Sebaliknya, kita tidak jujur kepada orang, orang juga tidak akan jujur kepada kita. Maka dari itu, kalau ingin diperlakukan jujur dan adil dari orang lain, maka kita sendiri harus berlaku adil dan jujur kepada orang lain. Yang pertama, kita harus memiliki sifat jujur. Berperilaku jujur seharusnya dilatih dan dibiasakan sejak dini. Ya, tidak bisa karakter di setel otomatis dari kecil sudah menjadi orang jujur, tidak bisa. Maka kita harus biasakan berperilaku jujur dari rumah kepada orang tua kita, saudara kita, keluarga-keluarga yang ada di rumah, di sekitar rumah dan juga kerabat kita, kemudian guru-guru kita, dan juga tetangga di sekitar rumah dan lingkungan sekolah kita. Kita biasakan untuk memperlakukan diri mereka dengan perbuatan-perbuatan yang jujur. Jujur sendiri memiliki pengertian kesesuaian antara perkataan dan perbuatan atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Allah sangat menghargai sifat jujur. Anak-anak sekalian, bagi orang yang berbuat jujur itu adalah tempat yang istimewa di sisi Allah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, innal birra yahdi ilal jannah." Ya. Jujuran akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin masuk surga, anak? Semuanya tentu ingin masuk surga. Maka dari itu tanamkan dalam diri kita sifat jujur. Mengerti anak-anak? Siap, kita lanjutkan.
Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di tengah-tengah masyarakat. Ketidakjujuran itu akan berdampak pada diri sendiri dan juga orang lain. Orang yang tidak jujur akibatnya akan kehilangan trust dari orang lain atau kehilangan kepercayaan dari orang lain. Maka kalau kita tidak ingin kehilangan kepercayaan dari orang lain, selalu biasakan diri dengan sifat jujur. Mengerti anak-anak? Ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berpesan untuk kita menghindari sifat dusta. Kelanjutan dari hadis yang tadi adalah wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalul rajul yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yaktaba indallahi kadzaban. Kalau kita tidak ingin dicatat kebohongan dan didekatkan dengan neraka, maka jauhkanlah diri kita dari yang namanya dusta. Seorang yang berdusta sekali itu akan diikuti 1000 kebohongan, berusaha menutupi kebohongan yang pertama dengan kebohongan-kebohongan yang selanjutnya. Naudzubillah, maka dari itu jangan sampai kita melakukan satu dusta saja. Maka kalau satu dusta itu sudah kita lakukan, dengan satu dusta itu akan cenderung menutup kedustaan yang pertama dengan dusta-dusta yang selanjutnya. Naudzubillah min dzalik. Dengan kata lain, dusta itu adalah jalan menuju kebinasaan. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Ada yang bertanya? Ya. Bolehkah kita berbohong untuk sebuah kebaikan? Nah, kalau ada pertanyaan yang seperti ini, kita lihat dulu dasarnya. Kita tidak boleh berbohong. Ya, sejatinya kita tidak boleh berbohong. Akan tetapi, misalnya kita dalam keadaan yang darurat dan mendesak, ya, misalkan dalam keadaan yang kalau misalkan jujur nanti harta kita melayang atau nyawa kita melayang, maka cari cara untuk berbohong atau mengelabui, melakukan pengelabuhan. Ya, itu akan sesuai dengan cerita dari Nabi kita, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau sedang berjalan dengan istrinya yaitu Siti Sarah. Ketika beliau berjalan dengan istrinya itu Siti Sarah, mereka berdua melewati suatu tempat yang dipimpin oleh seorang yang zalim, yang senang mengambil istri orang lain, kemudian membunuh suaminya. Ketika beliau Nabi Ibrahim sedang melintas di tempat itu, kemudian prajurit diutus untuk menanyakan, siapakah itu wanita? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, dia adalah saudariku. Nah, karena Nabi Ibrahim menjawab dengan hal yang demikian, kemudian prajurit pulang lagi menghindari Nabi Ibrahim. Kemudian menyampaikan kepada raja. Akan tetapi Siti Sarah protes nih. Aku kan istrimu, kenapa engkau jawab saudariku? Nah, bukan tentu tanpa alasan, ya, karena Nabi Ibrahim sudah tahu tadi, di situ adalah tempatnya raja yang zalim tadi. Kalau dia jawab istri, maka nanti Siti Sarah akan diminta dengan paksa dengan Nabi Ibrahim akan dibunuh. Maka demi menyelamatkan, menghindari pembunuhan dan menyelamatkan istrinya, Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah saudariku. Akan tetapi jawaban tersebut adalah benar adanya, karena memang Siti Sarah itu adalah saudara seiman dari Nabi Ibrahim. Dengan istilah ma'arid atau tauriyah, bentuk dengan menggunakan bentuknya seseorang menggunakan kata-kata yang ambigu untuk mengelabui seseorang. Diperbolehkan ya, seperti itu demi mendapatkan kemaslahatan yang lebih atau menghindari kemadharatan yang lebih besar.
Itu tadi adalah tentang kejujuran. Maka kita biasakan kepada diri kita untuk senantiasa berlaku jujur. Selanjutnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berlaku adil pada diri sendiri, kerabat maupun orang lain. Karena orang-orang yang adil adalah termasuk orang-orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk dalam kategori orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah orang yang sedang berpuasa, yang kedua adalah pemimpin yang adil, yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adil seperti apa? Apakah harus sama? Tidak, tentu adil itu tidak harus sama. Dari kedua gambar tersebut, itu tampak jelas bahwa pengertian adil itu tidak harus sama. Gambar yang pertama yang menunjukkan equality, kita sama-sama memberikan hal yang sama. Jadi pengertian adil dengan persamaan. Tetapi di sisi lain, pemberian yang sama itu ternyata bukan berarti sudah berbuat adil kepada semua orang. Bisa saja pemberian yang sama itu bentuk ketidakadilan kepada semua orang. Kemudian gambar yang kedua yang menunjukkan equity. Walaupun pemberiannya tidak sama, akan tetapi semua orang akan merasa bahwa itu adalah sebuah keadilan. Maka dari kedua gambar tersebut kita simpulkan adalah suatu keadilan itu bisa diartikan memberikan sesuatu hal sesuai dengan porsinya. Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa berperilaku adil. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surah Al-Maidah, ini nanti anak-anak hafalkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi, jadilah saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dari penjelasan tadi kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin diperlakukan adil dan jujur oleh orang lain, maka yang pertama kita harus berperilaku jujur baik di rumah, sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, berusaha menghindari dusta dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, kalaupun kita harus berdusta, berbohong, cari kata-kata ambigu untuk kita juga selamat dari perbuatan dusta. Yang keempat, berperilaku adil kepada diri sendiri maupun orang lain. Sebagai contoh, melerai teman yang bertikai dengan memihak pada kebenaran, bukan memihak kepada siapa kita berteman. Bukan memihak kepada siapa kita akrab, tetapi siapa yang benar, itu adalah kita berbuat adil kepada dia. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi tugas kepada teman atau
kepada anggota kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian itu adalah penjelasan Bapak tentang jujur dan adil. Sejatinya kehidupan kita itu adalah cerminan dari kehidupan kita. Kalau kita baik kepada orang, orang itu insya Allah akan baik kepada kita. Ketika kita jujur kepada orang, insya Allah orang itu juga akan jujur kepada kita. Dan ketika kita adil kepada orang lain, insya Allah orang lain juga adil kepada kita. Sesuatu yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Ya, itu dari Bapak. Sekian dari penjelasan Bapak tentang jujur dan adil. Semoga hal tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Seekor ayam diberi pakan, di sampingnya burung cendrawasih. Untuk anak yang khusyuk memperhatikan, Bapak ucapkan terima kasih. Makan bersama di dalam nampan agar tali saudara makin erat. Demikian yang bisa disampaikan, semoga berkah dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.